Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini khusus karena kita sekarang tinggal 1 hari lagi di bulan Sya'ban, dan insya Allah besok malam kita akan masuk kepada malam pertama Ramadan jika tidak ada halangan. Maka pada malam ini saya ingin ngajak teman-teman untuk membahas sedikit tema persiapan bulan suci Ramadan. Dan saya akan mengambil beberapa nasihat para ulama terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan, supaya nasihat-nasihat ini menjadi booster buat kita semua. Nah, ada satu kalimat yang diucapkan oleh para ulama yang luar biasa menurut saya. Kata para ulama, tidak ada seorang pun yang bisa pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Dan tidak ada seorang pun yang mengundang tamu di rumahnya tanpa mempersiapkan diri untuk menyambut tamu itu. Demikian juga dengan Ramadan. Maka orang yang akan melakukan rihlah Ramadan tidaklah akan sempurna rihlahnya kecuali dia mempersiapkan diri. Jadi kalau Ramadan ini kita ibaratkan dengan sebuah rihlah, sebuah wisata, karena sesungguhnya wisata orang yang beriman itu adalah puasa atau Ramadan. Maka kalau Ramadan itu adalah sebuah rihlah, sebuah wisata, nggak mungkin kita melakukan sebuah rihlah, wisata, trip, traveling tanpa mempersiapkan segala sesuatu. Itu nggak mungkin. Karena kalau kita nekat traveling dan nggak mempersiapkan apa-apa, maka kita akan mengalami banyak masalah di perjalanan. Kita nggak akan cukup bekal, sehingga kita nggak akan sampai ke tujuan. Kita akan terkatung-katung di tengah jalan, kita kelaparan, kita kedinginan, kita kehausan, kita kehabisan bekal dan seterusnya. Itu karena kita melakukan perjalanan tanpa mempersiapkan apa-apa. Kalau Ramadan itu diibaratkan dengan sebuah safar atau perjalanan. Dan kalau Ramadan itu diibaratkan dengan tamu, maka tuan rumah yang paling baik dalam menyambut tamu adalah tuan rumah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyenangkan tamunya. Sehingga tamu itu akan berkesan berada di rumahnya. Jadi kalau tamu itu berkesan, apalagi dia adalah tamu istimewa, ketika dia nanti pulang kembali kepada atasannya atau tuannya atau rajanya, dia akan menceritakan hal-hal yang baik tentang kita. Bahkan dia akan meminta kepada rajanya untuk menghargai kita, berbuat baik kepada kita, memberi kita hadiah dan banyak kebaikan lain yang dia akan mintakan kepada rajanya ketika dia pulang dari rumah kita. Karena dia merasa betah dan nyaman selama berada di rumah kita. Nah, itu kalau kita ibaratkan bulan puasa seperti tamu. Jadi kita siapkan rumah kita, siapkan, dan rumah dalam konteks ini adalah hati. Kita siapkan rumah kita senyaman mungkin buat tamu, selapang mungkin buat tamu, seindah mungkin buat tamu, sehingga ketika tamu datang dia merasa bahwa dia tidak terusik dengan keadaan rumah kita. Biasanya kalau mau ada tamu istimewa ya di rumah, apa yang kita lakukan? Biasanya kita
akan rapihkan rumah kita, kemudian kalau banyak hal yang berantakan kita balikin ke tempatnya, kita bersihkan, kita pel. Kalau perlu kita siapkan ruang khusus buat tamu, kemudian kita semprot pengharum ruangan, kita ganti spray yang baru, sarung bantal yang baru, kita kosongkan lemari buat dia menyimpan pakaiannya, kamar mandinya kita siapkan sabun, handuk segala macam, kemudian mobil juga kita atau kendaraan juga kita cuci agar kita bisa menemani dia keliling di tempat kita misalnya, atau kita siapkan makanan terbaik, snack terbaik, buah terbaik, minuman terbaik agar ketika tamu datang ke rumah kita, tamu itu langsung berkesan, nyaman, dan mau kembali lagi ke rumah kita di kesempatan yang lain. Nah, kira-kira kalau kita ibaratkan itu kepada Ramadan, maka rumahnya apa? Rumahnya kata ulama adalah hati kita. Jadi orang yang paling baik dalam menyambut Ramadan adalah orang yang mempersiapkan rumah yang baik, yaitu hatinya. Mempersiapkan hati yang lapang, hati yang nyaman, hati yang bersih, gak ada sampahnya, gak ada penyakitnya, gak ada kotorannya, senyaman mungkin buat tamu Ramadan yang istimewa. Sehingga dengan demikian kita berharap Ramadan itu akan nyaman berada di hati kita. Dan kalau Ramadan nyaman di hati kita, itu artinya segala kebaikan-kebaikan yang ada pada Ramadan itu akan bisa kita maksimalkan. Baik puasanya, tarawihnya, dan amal-amal lain yang sangat istimewa. Pada akhir Ramadan nanti, sebelum dia kembali kepada rajanya, tuannya, Ramadan itu akan memberikan kita hadiah istimewa sebagai ucapan terima kasih dari dia. Dia akan berikan kita hadiah istimewa. Seperti seorang tamu yang merasa nyaman selama 1 bulan berada di rumah kita. Dia merasa senang, dia merasa puas, dia merasa sangat leluasa berada di rumah kita, berkesan. Maka sebelum dia pulang, dia pasti akan memberikan kita hadiah sebagai ucapan terima kasih. Maka begitu juga dengan Ramadan. Sebelum dia pulang, pasti dia akan memberikan kita hadiah sebagai ucapan terima kasih. Apa hadiah terbaik dari Ramadan? Lailatul Qadar. Malam yang khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah hadiah atau oleh-oleh terbaik yang diberikan oleh Ramadan ketika dia kembali kepada tuannya. Itu adalah nasihat pertama dari para ulama tentang menyambut Ramadan. Kalau kita singkat, kita simpulkan, orang yang paling baik dalam menyambut Ramadan adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Ulama memberikan ilustrasi ya tentang Ramadan ini dengan 2 ilustrasi, dengan 2 permisalan. Yang pertama, Ramadan seperti sebuah rihlah perjalanan. Maka orang yang paling baik dalam melakukan perjalanan adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum berjalan. Lalu perumpamaan yang kedua, kata para ulama, seandainya Ramadan itu diibaratkan sebagai tamu, maka orang yang paling baik, tuan rumah yang paling baik dalam menyambut tamu adalah tuan rumah yang mempersiapkan segala kebutuhan tamu itu sebelum mereka datang. Nah, sehingga nanti tamu yang berkesan akan memberikan hadiah ucapan terima kasih di akhir sebelum dia kembali kepada tuannya. Atau perjalanan yang berkesan akan memberikan banyak kenangan, banyak pengalaman baik, banyak pelajaran, banyak keuntungan kalau perjalanan itu disiapkan bekal dengan sebaik mungkin. Inilah nasihat pertama dari para ulama. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita siapkan? Bekal apa untuk menyambut Ramadan? Tadi saya sebutkan salah satunya, kalau diibaratkan Ramadan itu seperti tamu, maka kita siapkan rumah kita sebaik mungkin untuk Ramadan. Dan rumah yang paling baik untuk Ramadan dalam konteks Ramadan adalah hati kita. Itulah rumah yang paling baik. Sehingga siapa yang mempersiapkan hatinya,
Siapa yang membersihkan hatinya, melapangkan hatinya dalam menyambut Ramadan, insya Allah dia telah memulai perjumpaan dengan Ramadan secara baik, secara berkesan. Itu persiapan pertama yang perlu kita coba renungkan sebelum kita menyambut Ramadan. Persiapan kedua adalah persiapan ilmu. Karena Ramadan itu adalah salah satu di antara sekian banyak syariat Allah. Dan kita nggak bisa mengamalkan satu syariat Allah itu hanya dengan hawa kita, dengan kepengennya kita. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Nggak bisa, kita harus belajar. Kita harus baca lagi. Coba buku-buku lama kita yang bertema tentang Ramadan, kita buka lagi nih. Kita baca lagi fikihnya, kita baca lagi pembatal puasanya, kita baca lagi syarat-syaratnya, kita baca lagi adab-adabnya, kita baca lagi hadis-hadisnya, kisah-kisah inspirasinya, supaya sebelum kita masuk Ramadan, masih ada waktu 1 hari ini, kita sudah mempersiapkan ilmu, karena itu adalah sebaik-baik persiapan. Al-ilmu qabla al-amal, kata para ulama, ilmu itu harus selalu mendahului amal, nggak boleh beramal sebelum berilmu, harusnya berilmu dulu baru beramal. Jadi termasuk kita dengan mendengar nasihat-nasihat ulama yang ada di banyak sosial media, terutama ulama-ulama yang kita kenal dan kita percaya dari sisi keilmuan dan keamanahan mereka, maka kita belajar lagi, kita dengarkan lagi, dan itu butuh banget untuk ngebooster hati kita dan ngebangun persepsi pikiran kita. Ngebooster hati dan pikiran. Hati itu butuh dibooster supaya semangat, pikiran itu butuh dibooster supaya paham, supaya nggak bingung, supaya nggak galau. Makanya persiapan yang paling baik setelah mempersiapkan hati adalah mempersiapkan pikiran, yaitu dengan ilmu. Baca, iqra. Baca lagi, dengarkan lagi, simak lagi, perhatikan lagi tentang bab Ramadan. Bahkan kalau misalnya kita serius mempersiapkan diri terhadap Ramadan, dalam menyambut Ramadan, maka kita akan semakin ngerasa Ramadan itu istimewa. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri terhadap Ramadan, kita kayak biasa-biasa aja, tiba-tiba udah malam pertama Ramadan, kita jadi nggak ngerasa apa-apa, nggak ada yang beda gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa Ramadan itu nggak terlalu istimewa. Karena nggak terlalu istimewa, amalan kita pun tidak akan istimewa. Jadi mempersiapkan Ramadan itu, nasihat-nasihat di akhir Sya'ban itu bukan sekedar basa-basi, tetapi itu dalam rangka untuk mengkondisikan suasana, hati, perasaan, dan pikiran kita bahwa sebentar lagi kita mau ketemu dengan Ramadan. Sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Jadi benar-benar kita siapin dengan serius. Baca, dengarkan, perhatikan. Itu adalah nasihat pertama dari ulama, yaitu mereka meminta kita untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, nasihat dari para ulama yang bagus adalah mereka bercerita, dulu orang-orang soleh sebelum kita, mereka berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Itu adalah salah satu contoh betapa antusiasnya orang-orang soleh sebelum kita terhadap Ramadan. Saking antusiasnya, saking mereka mencintai Ramadan, saking mereka rindu dengan Ramadan, maka disebutkan selama 6 bulan sebelum Ramadan, mereka selalu berdoa, selama 6 bulan, mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan berdoa. Kita mungkin baru teringat untuk berdoa dipertemukan dengan Ramadan itu di bulan Rajab, atau bahkan di bulan Sya'ban, atau bahkan H-3, H-2, atau H-1. Ada juga yang bahkan nggak sadar tiba-tiba udah Ramadan. Malam ini udah tarawih ya? Masih belum ngeh gitu. Saking kita nggak kangen dengan Ramadan. Saking kita nggak terlalu care, nggak terlalu peduli dengan Ramadan. Dan itu menjadi salah satu
cermin, salah satu indikasi tentang kondisi iman kita. Karena orang yang tidak merindukan Ramadan, maka pasti imannya bermasalah. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia rindu dengan Ramadan. Di antara ciri orang-orang yang beriman adalah dia cinta dengan Ramadan. Di antara ciri orang yang beriman, dia sedih dengan kepergian Ramadan. Jadi disebutkan di dalam kisah orang-orang soleh sebelum kita bahwa kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ay yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Jadi para salafus soleh atau orang-orang soleh sebelum kita, mereka berdoa selama sittata ashhur, selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Ramadan. Mereka sangat merindukan Ramadan. Jadi 6 bulan mereka menunggu-nunggu Ramadan. Mereka nunggu Ramadan 6 bulan. Berapa lama kita menunggu Ramadan? 3 hari? 1 minggu? 1 bulan misalnya? Bagaimana cara kita menunggu? Apakah kita menunggu hanya dengan diam? Ataukah kita menunggu sambil mempersiapkan hati kita sebagai rumahnya Ramadan? Apakah kita menunggu dengan mempersiapkan ilmu sebagai bekal Ramadan? Apakah kita menunggu dengan berdoa agar Allah menerima kita untuk bertemu dengan Ramadan? Atau bagaimana cara kita menunggu Ramadan? Nah, di situ juga kita jadi belajar sebetulnya keadaan iman kita seperti apa. Dan itu jelas banget, gak bisa dibohongin. Jadi muhasabah diri kita masing-masing lah. Kita introspeksi diri kita masing-masing, kita tanya, kalau ulama dulu membuktikan cinta mereka terhadap Ramadan dengan berdoa selama 6 bulan, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan Ramadan seperti mereka? Apakah kita mencintai Ramadan seperti mereka? Dan jawabannya bukan dengan lisan. Jawabannya lihat aja pada diri kita selama ini. Berapa bulan kita mendoakan pertemuan dengan Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Kapan kita doa itu? Oh, seminggu yang lalu Ustaz. Oke. Nggak terlalu telat juga. Oh, baru malam ini Ustaz. Nggak apa-apa. Belum telat juga. Tapi ada juga orang yang bahkan nggak berdoa itu tiba-tiba udah masuk Ramadan. Itu menunjukkan bahwa dia nggak rindu dengan Ramadan. Kalau dia nggak rindu dengan Ramadan, maka dipertanyakan kebaikan di dalam hati atau imannya. Itu. Kemudian wa yad'una Allah sittata ashhur min ba'dih ay yataqabbala minhum. Setelah Ramadan, orang-orang soleh sebelum kita juga masih tetap berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka selama Ramadan kemarin. Jadi 1 tahun full mereka berdoa tentang Ramadan. 1 tahun mereka berdoa tentang Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Masuk bulan Ramadan sampai 6 bulan setelahnya, sampai 6 bulan kemudian, mereka berdoa agar Allah menerima amal-amal mereka selama Ramadan. Kenapa? Kok sebegitu antusiasnya para ulama tentang Ramadan? Saking mereka sadar dan paham betapa Ramadan ini waktu yang sangat istimewa. Kalau nggak paham nggak akan kayak gini. Kalau nggak paham nggak akan seantusias ini. Kalau nggak paham betapa Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa, mereka nggak akan habiskan waktu 1 tahun berdoa tentang Ramadan. Apa yang paling sering kita doakan dalam doa-doa kita? Yang paling sering kita minta apa? Meminta jodoh? Berarti itulah hal yang paling penting bagi kita. Yang paling sering, arti yang paling sering dalam waktu yang lama. Jodoh? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Gak salah sih, tapi di situ kita jadi tahu diri. Siapa kita sebetulnya? Apakah masalah harta, pekerjaan? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Apakah masalah keluarga? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Sedangkan orang-orang soleh sebelum kita, yang paling sering mereka doakan di dalam doa-doa mereka sepanjang tahun adalah tentang Ramadan. Ini menunjukkan betapa mereka mencintai Ramadan.
Ini menunjukkan betapa mereka menganggap Ramadan adalah yang paling penting, yang paling istimewa dalam hidup mereka. Dan malam ini kita masih bisa berdoa dengan doa seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ini adalah nasihat kedua. Jadi berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan dan merasa rindu kepada Ramadan, merasa cinta kepada Ramadan. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Gimana biar muncul rasa cinta dan rindu terhadap Ramadan? Gak ada jalan lain kecuali kita belajar untuk mengenal Ramadan lebih dekat. Karena bagaimana muncul rasa cinta kalau kita tidak kenal. Kan ada istilah tak kenal maka tak cinta. Jadi harus kenal dulu dengan Ramadan. Kita tahu nggak Ramadan itu seberapa istimewa? Kalau ibarat seorang perempuan, seberapa cantik dia, seberapa menawan dia, seberapa baik dia. Kalau ibarat laki-laki, seberapa baik, seberapa bertanggung jawab, seberapa mampu dia. Kenal nggak kita? Karena kalau nggak kenal nggak akan ada rasa. Jadi kita belajar untuk lebih mengenal Ramadan. Apa yang harus kita tahu tentang Ramadan? Keutamaannya, fadilahnya. Ramadan itu apa aja? Ramadan itu kelebihannya apa aja? Sehingga ketika kita tahu kelebihan Ramadan 1, 2, 3 dan seterusnya, semakin muncul rasa kita untuk menghargainya, menganggapnya istimewa, sampai muncul rasa cinta, rindu dan seterusnya. Makanya di awal Ramadan atau menjelang Ramadan, Nabi SAW menyampaikan sebuah khutbah atau sebuah nasihat kepada para sahabat di masa beliau. Kata Nabi, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftah fihi abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Syahrun mubarak, kata Nabi. Kalau Nabi bilang mubarak, maka benar-benar mubarak. Mubarak itu artinya berkah. Arti berkah itu ziyadatul khair. Kebaikannya itu bukan berkurang, bukan sama, tapi nambah terus. Itu arti berkah. Definisi berkah dalam Islam itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, itu arti berkah. Makanya ketika kita bilang semoga berkah, artinya semoga bertambah kebaikannya. Maka ketika ada hari yang disebut dengan Yaumun Mubarak, hari yang berkah atau Syahrun Mubarak, bulan yang berkah, berarti bulan itu, hari itu, waktu itu adalah waktu yang kebaikannya bertambah. Jadi hari Ramadan itu setiap hari bertambah kebaikan. Hari pertama ada kebaikan, hari kedua lebih banyak lagi, hari ketiga lebih banyak lagi, hari keempat lebih banyak lagi, sampai 10 hari terakhir berlimpah kebaikan. Itulah yang disebut dengan Syahrun Mubarak. Artinya bulan yang kebaikannya bertambah setiap hari. Sehingga kalau misalnya kita merenungkan ini saja, gak bisa hanya kita baca. Kita harus renungkan, kita tafakuri. Arti bertambah kebaikan itu, oh malam ini turun malaikat 1000. Malam besok 2000. Malam lusa 3000. Malaikat itu semakin bertambah, malam Ramadan bertambah banyak jumlah malaikat yang turun ke langit dunia dan mendoakan orang-orang yang berpuasa. Malam ini Allah berikan sekian ampunan. Malam besok lebih banyak ampunan. Malam lusa lebih banyak lagi ampunan. Malam ini Allah dekatkan ke surga, malam besok lebih dekat lagi, malam lusa lebih dekat lagi, dan seterusnya. Malam ini Allah berikan rahmat dalam kehidupan orang yang berpuasa, malam besok rahmatnya ditambah, malam lusa ditambah lebih banyak lagi. Itu artinya mubarak. Jadi arti mubarak ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau Nabi mengatakan Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang bertambah kebaikannya setiap malam, bertambah kebaikannya setiap hari, bertambah kebaikannya setiap maghrib, bertambah kebaikannya setiap sahur, bertambah kebaikannya setiap
tarawih, bertambah kebaikannya setiap ayat yang ditadaruskan, bertambah kebaikannya setiap waktu. Itulah yang disebut dengan mubarak. Sehingga kalau kita renungkan dan kita coba bayangkan, kebaikan-kebaikan itu wujudnya macam-macam. Ampunan bertambah, pahala bertambah, rahmat Allah bertambah, doa-doa malaikat bertambah, kasih sayang Allah bertambah. Pokoknya semua bentuk-bentuk kebaikan bertambah pada bulan Ramadan setiap hari. Kemudian Nabi mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamah tuftah fihi abwabul jannah. Allah mewajibkan kepada kalian pada bulan itu untuk berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabul jahim. Pada bulan itu Allah dibukakan pintu-pintu surga. Bukan satu pintu, tapi abwab, banyak pintu. Tuftah fihi abwabul jannah. Dibukakan banyak pintu surga. Apa sih maksud dibukakan banyak pintu surga? Artinya, kalau kita lihat penduduk surga kelak di akhirat, bertemu dengan penduduk surga kelak di akhirat, dan kita berdoa semoga kita termasuk di antaranya, maka ketika ditanya, apa amalanmu yang membuat kamu masuk surga? Hampir sebagian besar menjawab, amalanku adalah Ramadan. Itu maksud dari tuftah fihi abwabul jannah. Rata-rata menjawab, kenapa kamu masuk surga? Kan di dalam surat At-Tur kalau nggak salah itu diceritakan tentang pertemuan ahlu surga ya. Para ahli surga itu mereka saling menyapa, yatasa'alun, mereka saling bertanya, bagaimana kamu bisa masuk surga, apa amalanmu bisa masuk surga. Mereka saling bertanya, tapi pembicaraan mereka semuanya baik-baik, tidak ada membicarakan orang lain, apalagi ngomongin aib orang di dalam surga, itu nggak ada. Semuanya yang baik-baik. Maka yatasa'alun, mereka saling bertanya, apa yang membuat kamu masuk surga? Hampir semuanya mengatakan Ramadan. Itu maksud dari tuftah fi abwabul jannah. Artinya pada bulan Ramadan itu peluang masuk surga itu besar sekali. Pada bulan Ramadan itu kesempatan masuk surga itu besar sekali. Jadi siapa yang kehilangan Ramadan dan tidak mendapatkan peluang surga, akan lebih sulit bagi dia untuk mendapatkannya di bulan yang lain. Saya ulangi, siapa yang kehilangan Ramadan dan tidak mendapatkan tiket ke surga, kesempatan ke surga, kebaikan dan peluang ke surga, maka akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan di bulan yang lain. Rugi bang. Tuftah fihi abwabul jannah. Dibukakan di dalam bulan itu pintu-pintu surga. Jadi kesempatan masuk surga itu kita lagi dapetin nih bulan Ramadan. Kalau di bulan lain untuk dapetin kesempatan masuk surga, karena masuk surga itu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang murah, mahal loh. Ala sil'atallahi al-ghaliyah. Ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Kata Nabi, bukankah harta berharga milik Allah itu sangat mahal? Bukankah harta yang berharga milik Allah itu adalah surga? Jadi maksudnya, kalau kita punya harta yang kita simpan, kalau kita punya barang yang kita simpan dengan baik, perhiasan kita atau uang kita atau aset kita, maka bisa dibilang sil'ah itu seperti aset, seperti barang berharga, seperti harta.